Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eka Citra Devi. My official number is A1M2 18109. Today I will present about lesson planning atau yang biasa disebut RPP. Jadi yang pertama straight to the point. Jadi yang pertama itu ada sekolah. Nah, sekolah di sini bisa kita isi nama sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ada kelas semester. Di sini saya ambil kelas 8 semester ganjil. Kemudian materi pokoknya ada to get attention. Nah, materi pokok ini tergantung dengan materi apa yang akan kita buat RPP. Kemudian alokasi waktunya 1 kali 40 menit. Nah, kemudian di sini ada kompetensi inti. Nah, di kompetensi inti ini saya tuliskan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 karena pada RPP yang saya buat ini untuk penilaiannya saya akan menilai dari yang K1 yaitu sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 yaitu sikap sosial, di mana menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan kemudian yang KI 3 ada pengetahuan, di mana memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kemudian KI 4 yaitu keterampilan, di mana mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, kemudian dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini terdiri atas sikap pengetahuan dan pengetahuan dan keterampilan yang bersumber pada KI, yang harus dikuasai peserta didik. Nah, contohnya seperti yang 1.1, di mana mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar, seperti itu dan seterusnya. Kemudian indikator. Nah, di sini indikator ini dia merupakan penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Kemudian contohnya seperti ini. Yang KI 1, kompetensi dasarnya 1.1, kemudian indikatornya 1.1.1, yaitu mengagumi suara, dialek, dan gestur temannya sebagai kesempurnaan makhluk ciptaan Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini didapat dari indikator. Jadi misalnya 3.1.1 yaitu menyebutkan minimal 5 ungkapan meminta perhatian dalam bahasa Inggris. Nah, berarti tujuannya di sini peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 kalimat meminta perhatian. Kemudian seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini merupakan ringkasan atau materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan subpokok bahasan kita, sesuai dengan indikator kita, atau yang akan kita rencanakan, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada metode pembelajaran. Nah, di sini modelnya saya ambil daring. Kemudian pendekatannya saya ambil scientific learning. Kenapa? Karena para siswa di sini secara aktif mengkonstruksikan proses konsep belajar melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian di sini, untuk selanjutnya ada media, alat, dan sumber belajar. Kemudian di sini ada di mana saya
Nah, kemudian media, alat, dan sumber belajarnya ini menyesuaikan kira-kira kegiatan pembelajaran yang dibuat di RPP nanti itu membutuhkan sumber belajar apa, media seperti apa, seperti itu. Nah, di sini saya ambil medianya yaitu video percakapan meminta perhatian dan respon. Kemudian yang kedua ada PowerPoint. Kemudian yang kedua ini ada alat ya. Yang pertama laptop dan yang kedua WhatsApp. Dan yang ketiga ada alat yang digunakan yaitu Zoom. Kemudian di sini bahan ajarnya saya ambil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Inggris, When English Rings the Bell, SMP MTS kelas 8 edisi 2017 dan sumber lain yang sesuai. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Di sini isinya pada pertama kegiatan yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan ini biasa isinya ada orientasi ya, yang seperti pada di mana orientasi itu merupakan peninjauan untuk menentukan sikap seperti yang ada pada poin 1 dan poin 2. Di mana poin 1 yaitu guru menyampaikan salam lewat WhatsApp grup kelas atau Zoom, dan yang kedua ada menanyakan kehadiran peserta didik. Nah, yang kemudian ada motivasi ya, di mana motivasi sendiri yaitu untuk membuat siswa lebih semangat dalam belajar agar siswa termotivasi buat belajar, seperti memberikan motivasi dan semangat saat pembelajaran daring seperti itu. Dan kemudian ada yang keempat, salah satu peserta didik memimpin doa dengan bahasa Inggris sebelum membaca dan belajar bersama. Dan yang kelima di sini ada yang merupakan apresepsi, di mana persepsi sendiri di sini tuh usaha yang dilakukan guru untuk mempersiapkan siswa secara fisik dan mental untuk menerima materi ajar pada hari itu juga. Nah, seperti yang pada poin 5 yaitu brainstorming, di mana brainstorming ini memiliki tujuan untuk merangsang otak berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Kemudian guru juga bertanya kepada peserta didik bagaimana cara mendapatkan perhatian kepada seseorang dan orang banyak, kemudian menstimulasi peserta didik untuk mengambil perhatian temannya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan inti. Yang pertama itu ada mengamati. Di sini guru menyajikan video pembelajaran tentang penggunaan kalimat, meminta perhatian dan responnya dari video YouTube melalui grup WhatsApp. Kemudian guru juga bisa mempresentasikan materi dalam bentuk PowerPoint melalui aplikasi Zoom agar siswa bisa melihat dan memahami. Kemudian di sini peserta didik memerankan percakapannya yang telah ditampilkan di PowerPoint. Nah, kemudian di sini ada menanya. Nah, di sini setelah mengamati, peserta didik bertanya tentang arti dari kata-kata baru yang mereka temukan, dan dengan bimbingan guru, peserta didik menanyakan cara-cara mendapatkan perhatian. Kemudian di sini ada mengeksplorasi, di mana peserta didik membuat sebuah percakapan pendek yang mengandung ungkapan mendapatkan perhatian beserta respon yang tepat, dan menyuruh peserta didik yang menjadi ketua kelompok mengirimkan contoh kalimat sesuai dengan topik pelajaran melalui WhatsApp group. Dan kemudian ada juga mengasosiasi. Di sini peserta didik membandingkan ungkapan attention dalam bahasa Inggris dengan bahasa peserta didik. Kemudian di sini ada mengomunikasikan, di mana secara berkelompok peserta didik mempresentasikan di Zoom dengan percaya diri mempraktekkan percakapan yang telah mereka buat. Kemudian di sini ada penutup. Nah, di sini pas bagian penutup diberi 10 menit, di mana peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilaksanakan. Kemudian di sini yang terakhir ada guru, yaitu guru memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok atau persorangan. Kemudian yang ketiga, jika diperlukan. Kemudian yang ketiga ada mengagendakan pekerjaan rumah yang dikirimkan melalui WhatsApp group. Kemudian yang keempat ada menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kelima ada guru menutup dengan salam dan mengucapkan ungkapan berpisah. Seperti itu. Saya rasa cukup dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.